Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Sabtu 23 Maret 2024, hari biasa pekan kelima masa Prapaskah. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, baru saja kita telah mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Berbagai agama atau adat istiadat pasti mengenal sebuah ritus atau sebuah kurban. Berbagai jenis binatang atau hasil bumi dikorbankan atau dipersembahkan kepada Allah demi keselamatan kelompok agama atau adat tersebut. Diyakini bahwa yang dikorbankan itu akan membawa berbagai penyakit atau sebab-sebab penderitaan. Hal senada juga kita kenal dalam peperangan dengan adanya pasukan berani mati atau pasukan bunuh diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil tadi dikatakan oleh Kayafas, sekilas merupakan langkah bijaksana untuk keselamatan bangsa. Namun, jika ditinjau dari situasi politik, pendapat tersebut memang masuk akal.
Yesus dianggap sebagai provokator di kalangan rakyat. Jika hura-hura terjadi, tentara Roma pasti akan bertindak. Akibatnya yang terjadi adalah bait Allah akan dirampok dan seluruh bangsa ditumpas oleh mereka. Pertimbangan politis itu menjadi kata kunci yang membulatkan niat para musuh-musuh Yesus untuk menangkap dan membunuhnya. Persoalannya, apakah kehadiran Yesus akan mengakibatkan hura-hura? Bukankah Yesus mengadakan mukjizat demi mengunggah iman bangsanya agar semakin mengakui kuasa Allah? Pendapat Kayafas yang bijaksana itu bisa ditafsirkan sebagai suatu ketakutan tanpa dasar yang sangat kuat. Ia mencoba menghalalkan ketakutannya dengan alasan demi keselamatan bangsa. Tak dapat diingkari bahwa kematian Yesus mempunyai kaitan erat dengan intrik politik, ambisi, dan iri hati oleh para penguasa pada saat itu. Anehnya bahwa alasan yang kemudian dipakai untuk menghukum dia bukan alasan politik tetapi alasan agama. Mengapa? Karena Yesus dituduh telah menghujat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang harus kita buat? Yesus membuat mukjizat. Banyak pengikut Yesus. Dia dianggap nabi. Kita bisa kehilangan kehormatan diri dan bangsa kita. Kita bisa berbuat sesuatu untuk mencegahnya. Terkadang kita juga masuk dalam ritme atau situasi seperti itu, terperangkap oleh emosi, hawa nafsu, egois, kepentingan diri sendiri, martabat yang diagungkan, status yang dimuliakan, dan kuasa yang dibanggakan. Kita tidak dapat melihat kebaikan orang lain, keberhasilan, kesuksesan. Kita lalu antipati, mengatur siasat dengan mengorbankan seseorang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maka mari di masa Prapaskah ini, masa pertobatan ini, kita senantiasa selalu memperbarui hidup kita, sehingga niat-niat yang buruk di dalam hati kita pelan-pelan kita tinggalkan. Dan semoga di masa pertobatan ini kita sungguh-sungguh menyadari, menyesali segala hal-hal yang jahat yang kita pernah perbuat. Semoga melalui sabda Tuhan pada hari ini kita senantiasa diingatkan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.